Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Lutfi Amalia, NRP 23 2018-02. Di sini saya akan menjelaskan materi survei konstruksi tentang stakeout pembuatan tiang pancang pada proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Pada pembahasan ini terdapat 5 bagian topik. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua data teknis proyek pembangunan tol, yang ketiga stakeout, yang keempat tiang pancang, dan yang kelima proses stakeout tiang pancang. Proyek tol Semarang-Demak terdiri dari 2 paket pekerjaan. Paket pertama dimulai dari wilayah Kaligawe hingga Kalisayung, sedangkan paket kedua yang saat ini sedang dikerjakan dimulai dari Kalisayung hingga Jalan Lingkar Demak sepanjang 16,310 km dengan nilai investasi sebesar 3,7 triliun rupiah. Proyek paket 2 ini dimulai pada awal tahun 2020 dengan rencana total 510 hari kalender dan akan ditargetkan selesai pada bulan Mei 2021. Kemudian masuk pada pendahuluan. Jalan tol Semarang-Demak yang membentang dari barat ke timur merupakan bagian dari sistem jalan tol penghubung kota Semarang dan kota Demak. Jalan tol ini memiliki panjang sejauh 27 km. Pintu masuk tol terletak di kota Semarang, Kecamatan Genuk, dan berakhir di Demak kota. Ruas jalan tol Semarang-Demak memiliki harapan agar dapat meminimalisir kemacetan yang berada di jalur Pantura, Semarang, Demak, hingga Surabaya, serta juga untuk mengatasi banjirop yang ada di sepanjang pantai utara sebagai tanggul laut penahan rob. Berikutnya yaitu data teknis proyek. Terdapat beberapa data teknis proyek yang digunakan dalam pembangunan jalan tol ini, yaitu diantaranya panjang jalan tol pada paket 2 yaitu 16,31 km, kecepatan rencana 80 km per jam, arah pelebaran ke dalam. Kemudian jumlah dan lebar jalur lalu lintas pada tahap awal 3,6 meter dan tahap akhir 3,6 meter. Lebar bahu luar 3 meter, bahu dalam 1,5 meter, dan lebar median 5,5 meter. Berikut peta site plan dalam proyek pembangunan tol Semarang-Demak. Selanjutnya ditampilkan peta site plan dalam perencanaan titik tiang pancang. Berikutnya masuk pada pembahasan stakeout. Stakeout adalah pekerjaan menetapkan atau menentukan lokasi bangunan di lapangan. Patok-patok ini sangat penting untuk pelaksanaan pekerjaan sebenarnya. Oleh karenanya, penempatan patok-patok tersebut harus dilaksanakan dengan ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Proses stakeout yaitu memindahkan atau mentransfer titik-titik yang ada di peta rencana yang telah didesain ke lapangan. Tujuan stakeout adalah menentukan lokasi koordinat suatu titik di lapangan berdasarkan peta rencana. Ada beberapa macam metode pengukuran stakeout seperti stakeout koordinat, stakeout defline, refline, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk pada pembahasan tiang pancang. Tiang pancang adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, atau baja yang digunakan untuk meneruskan beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah di dalam massa tanah. Fungsi dan kegunaan dari pondasi tiang pancang adalah untuk memindahkan atau mentransfer beban-beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam. Dalam pelaksanaan pemancangan, pada umumnya dipancangkan tegak lurus dalam tanah, tetapi ada juga dipancangkan miring untuk dapat menahan gaya-gaya horizontal yang bekerja. Contohnya seperti pemasangan tiang pancang pada dermaga. Berikut alat yang digunakan dalam proses stakeout tiang pancang. Selanjutnya masuk pada proses stakeout tiang pancang. Sebelum melakukan stakeout, dilakukan persiapan yang pertama yaitu perbaikan tanah sebagai platform dengan tebal 1,5 meter sebagai dudukan alat berat saat melakukan pekerjaan pemancangan. Kemudian dilakukan stakeout pada lokasi di mana tiang akan dipancangkan. Surveyor menandai titik dengan stek besi yang diberikan ikatan berwarna cerah agar mudah dilihat. Untuk mengefektifkan waktu pemancangan, tiang pancang dapat diletakkan berdekatan dengan lokasi pemancangan. Masuk pada proses stakeout. Yang pertama, patok-patok titik tetap atau BM yang direferensikan dipergunakan untuk stakeout dicantumkan pada gambar.
Lokasi dan elevasi dari patok-patok referensi tersebut juga diuraikan dalam spesifikasi khusus sebagai tambahan. Selanjutnya, penyedia jasa atau kontraktor harus memberikan keterangan tentang lokasi dan detail dari BM lain yang dipasangnya. Selanjutnya, patok dipasang sesuai jarak profil pada gambar elevasi berpedoman dari BM yang telah ditetapkan. Penyedia jasa dan direksi mengadakan pemeriksaan bersama ke titik BM yang ditetapkan sebagai pedoman elevasi yang akan dibawa ke lokasi pekerjaan. Kemudian setelah ditentukan bersama berdasarkan kesepakatan letak pengambilan BM, kemudian dipindahkan ke lokasi pekerjaan secara bertahap. Selanjutnya, dimulai pengambilan elevasi dari BM awal dengan alat waterpass, dipindahkan secara bertahap dengan alat bak ukur dan patok-patok pembantu. Demikian seterusnya setiap jarak 50 meter sampai dengan lokasi pekerjaan. Pada lokasi pekerjaan untuk TBM kedua setelah dari BM awal, diukur ulang menuju ke BM awal dengan melalui bantuan-bantuan patok yang telah ada. Setelah elevasi cocok, kemudian dibuat berita acara antara penyedia jasa dan direksi bahwa TBM kedua di lokasi pekerjaan dinyatakan sah. Kemudian TBM kedua dan seterusnya diamankan dan diberi tanda agar tidak terganggu elevasinya. Berikutnya, patok-patok beton tersebut ditanam secara permanen dan vertikal. Patok beton diusahakan kurang lebih 20-30 cm di atas permukaan tanah. Baut dipasang sebagai titik elevasi yang kelihatan hanya kepala bautnya saja. Letak BM betul-betul harus aman dari gangguan apapun. Penulisan elevasi pada tiap-tiap BM atau TBM harus jelas. Dibuat daftar untuk dibuat berita acara. Berikut hasil dari stakeout titik pancang proyek pembangunan jalan tol, yaitu berupa rekapan data pancang dan typical slab on pile. Kesimpulan, salah satu pekerjaan penting dalam surveying rekayasa adalah melakukan stakeout titik rencana desain geometri baik horizontal maupun vertikal di permukaan bumi. Stakeout adalah suatu metode melakukan pengukuran di lapangan berdasarkan peta rencana yang telah didesain. Jika selama ini kita mengenal pengambilan data di lapangan, maka stakeout adalah kebalikannya. Sederhananya, mengembalikan koordinat ke lapangan. Pada penentuan titik untuk pemasangan pancang di proyek Jalan Tol Semarang-Demak ini juga dilakukan dengan metode stakeout dari titik koordinat rencana yang telah disiapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, maaf jika ada kesalahan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.